Halo teman-teman semuanya, senang sekali berjumpa Anda di video channel YouTube saya ini bersama dengan saya Evan Jaya ya. Eh, saya sangat senang sekali dan mengucapkan terima kasih atas dukungan selama ini. Anda selalu mensupport saya ya dengan menonton video channel YouTube saya ini setiap harinya ya dari awal sampai akhir, dan tak lupa Anda selalu like, share dan komen. Klik subscribe, tekan tanda lonceng untuk mendapatkan info ramalan terbaru dari saya setiap harinya ya. Jadi teman-teman di sini ya, saya sangat senang sekali ya. Walaupun memang kita tidak bertatap muka, tapi kita selalu saya selalu memberikan Anda solusi kemudahan, memberikan Anda berbagai informasi, ramalan ya, 12 show, 12 zodiak, lika-liku kehidupan yang lainnya ya. Jadi teman-teman di sini saya akan meramalkan tentang 12 sio, yaitu ramalan urutan yang keenam, yaitu ramalan untuk sio kelinci ya teman-teman. Nah, jadi di sini maaf teman-teman, untuk ramalan sio yang keenam adalah ramalan untuk sio ular ya, bukan sio kelinci. Nah, jadi teman-teman ini untuk yang ramalan situasi kondisi untuk yang di bulan 8 selama 1 bulan ya. Jadi hoki rezeki keberuntungan, dewa penolong untuk hal-hal yang baik itu akan selalu datang menyertai kita, kami semua ya, kita semua juga. Jadi di sini dengan juga pencerahan aura ya, aura kita harus selalu bersih dan selalu terang ya, mendapatkan hal yang positif. Jadi aura kita tuh selalu terbebas dari hal-hal yang tidak baik, sehingga apapun yang kita rasakan, sehingga apapun yang kita alami, kita mendapatkan hal yang positif dan hal yang kebaikan ya teman-teman. Di sini hal-hal positifnya itu seperti apa ya. Jadi pencerahan aura itu akan selalu memberikan kami itu, memberikan kita semua kepribadian yang agak lebih membaik lagi ya. Sifat watak kepribadian, tingkah laku juga akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu juga akan membawa dampak positif ya, akan memberikan kami memberikan kita semua hal-hal yang baik menghampiri kita ya. Walaupun kita tidak meminta, tapi dia akan datang dengan sendirinya ya. Nah, jadi teman-teman di sini hampir sama juga dengan halnya Magic Money ya. Jadi Anda ingin tahu dengan penjelasan bagaimana Magic Money itu dilakukan, ya Anda bisa bertanya dengan saya ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan menceritakan tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya dapat tentang ramalan situasi kondisi di bulan 8 sama 1 bulan untuk ramalan yang bersio ular ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman Anda sendiri yang bersio ular, saya akan meramalkan dulu sebentar. Saya akan menerawang energi positif yang saya ambil dari apa yang saya rasakan ya teman-teman. Nah, kembali lagi saya akan mengatakan bahwa ramalan hanya bersifat ramalan ya, bersifat hiburan, tidak memaksakan Anda untuk mempercayainya, karena memang ramalan bisa berubah sewaktu-waktu hanya dengan doa dan mujizat ya, kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhanlah yang bisa merubah itu semua ramalan menjadi tidak baik ya. Jadi yang baik bisa menjadi tidak baik, yang tidak baik bisa menjadi yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman di sini saya akan kembali mengatakan bahwa ramalan saya ini tidak bersifat serius, karena memang ramalannya hanya bersifat hiburan. Percaya atau tidak percaya, saya tidak memaksakan kehendak ya. Jika Anda percaya, Anda sesuai apa yang Anda alami, ya Anda ambil syukuri aja, ambil positifnya aja ya. Jika memang ini tidak sesuai dengan Anda, ataupun melenceng, ataupun yang maksudnya tidak sesuai dengan kepribadian Anda, ataupun tidak sesuai dengan kehidupan Anda abaikan saja, Anda anggap saja sebagai hiburan ataupun have fun ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ramalan hanyalah sebuah ramalan penerawangan, penglihatan ya. Jadi semua kembali ada di tangan kuasa Tuhan ya. Jadi teman-teman di sini jangan Anda berkomentar bahwa nyatanya di bulan 7 ada rezeki, nyatanya di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini. Tapi ngomongnya kok semua ngomongnya ucapannya kosong gitu ya teman-teman ya. Kembali saya akan mengatakan bahwa ramalan ini saya akan mengambil energi positif di sekitar saya. Apa yang saya rasakan, apa yang saya dapat, itulah yang akan saya ceritakan, itulah yang akan saya ungkapkan semuanya melalui apa yang saya tahu, apa yang saya dapat, dan melalui kartu remi ya teman-teman ya. Jadi udah cukup paham ya teman-teman ya. Jadi di sini jangan salah paham, ataupun tetaplah memberikan saya dukungan ya. Jika memang benar, syukuri. Jika tidak benar, ambil have fun saja ya teman-teman ya. Oke, saya akan mengambil energi positif yang saya dapat dari
orang yang bersyuk ular. Nah, di sini teman-teman yang saya rasakan di sini untuk masuk di bulan 8 untuk orang bersyuk ular di sini banyak mengalami kegelisahan, ya, banyak mengalami keresahan hati karena merasa bahwa Anda selalu tidak dihargai dan tidak dihormati. Anda selalu merasa bahwa Anda selalu dipojokkan, Anda selalu merasa tidak dibenarkan, Anda selalu disalahkan, Anda juga selalu merasa bahwa apa yang Anda lakukan selama ini di bulan 8 selalu mendapatkan yang tidak baik, ya, itu yang saya rasakan. Terus juga kedua, Anda bersikap jujur di bulan 8 juga tidak baik, tidak jujur juga tidak baik, ya. Jadi di sini teman-teman, jujur atau tidak jujur itu bukanlah hal yang nomor satu di bulan 8 ini. Karena kenapa? Suatu hal kejujuran memang dalam kehidupan kita itu memang suatu hal yang lumrah, ya, suatu hal yang sangat wajar untuk kita melakukan dalam segala hal untuk berkata jujur, ya. Cuman di sini untuk orang bersyuk ular berkata jujur memang sangat dipojokkan, benar-benar sangat disalahkan, ya. Tidak berkata jujur juga Anda juga tetap bisa dikatakan salah, ya. Ibaratnya begitu, ya teman-teman. Nah, jadi di sini jujur tidak jujur Anda tetap disalahkan, Anda tidak mendapatkan cahaya titik temu, ya, jalan keluarnya bagaimana, sehingga Anda selalu merasa resah, merasa gelisah. Jadi dalam bulan 8 ini Anda selalu merasa bahwa tidak semangat dalam berbagai hal, bertemu dengan orang juga Anda selalu tidak bertemu dengan orang yang benar-benar baik terhadap Anda, ya. Nah, disitulah yang saya rasakan energi positif yang saya ambil, ya. Terus juga dalam hal pekerjaan juga karir, Anda juga merasa bahwa Anda tertekan batin karena memang Anda bekerja memang selalu eh, di bawah tekanan, ya. Terus yang kedua memang apa-apa semua pekerjaan juga dihadapkan masalah ke Anda sendiri, ya. Jadi Anda lah yang harus selalu menghadapi masalah itu dengan sendirinya ataupun dengan secara tiba-tiba, ya. Nah, jadi di sini di bulan 8 teman-teman Anda cukup gelisah dan cukup resah sehingga Anda selalu merasa bahwa Anda tidak dibenarkan dalam berbagai hal apapun walaupun Anda merasa tindakan yang Anda lakukan udah benar-benar melakukan hal yang baik, ya. Tapi memang tetap disalahkan, ya. Nah, di sinilah di bulan 8 ini Anda selalu tidak mendapatkan jawaban apa-apa yang semestinya Anda dapatkan, ya. Hoki rezeki keberuntungan untuk orang ular naik turun, ya, pasang surut, ya teman-teman. Jadi di sini di bulan 8 ya Anda merasa baik, Anda dapat baik. Anda merasa tidak baik, Anda selalu mengatakan bahwa saya tidak baik. Itu aja, ya, istilahnya begitu, ya teman-teman, ya. Oke, tanpa basa-basi yang sangat panjang, yuk kita lanjut dengan kartu remi, ya teman-teman, ya. Oke teman-teman, di sini akan lihat dulu. Nah, di sini teman-teman di bulan 8 ini Anda ada berurusan dengan kata janji, ya. Mungkin dengan kata janji itu dengan orang itu ya berhubungan dengan utang, uang, setoran, pinjaman ataupun kontrak kerjasama, tujuan dan rencana, ya. Nah, jadi di sini saya akan lihat dulu apa sih kata janjinya itu, ya. Nah, di sini teman-teman kata janjinya di sini mengatakan bahwa
Anda cukup resah ya, Anda cukup tidak merasa tidak dihargai ya, karena memang selama ini Anda selalu banyak membantu orang, tapi di saat kala Anda memang benar-benar membutuhkan uang, membutuhkan bantuan, tidak ada satupun yang bisa datang membantu Anda ya. Sehingga Anda selalu merasa bahwa sudah banyak melakukan yang terbaik untuk orang lain, untuk membantu orang, tapi kok selalu mendapatkan hal-hal yang tidak baik ya. Di sini di saat Anda membutuhkan bantuan, tidak ada satupun yang menepati janji ataupun segera menolong Anda ya, memberikan ringan tangan ya. Jadi di sini ya cukuplah sudah di bulan 8 ini memang Anda udah cukup resah, gelisah, emosional, ditambah lagi janji-janjinya semua janji palsu ya. Sehingga Anda tidak bisa menagih hutang ataupun menagih pinjaman ataupun menagih ibaratnya hal yang baik sudah dilakukan, tapi untuk mendapatkan balasan karma baik masih belum cukup ya. Jadi teman-teman di sini bisa dibilang hutang karma akan dibayar dengan hutang karma ya. Baik atau tidak itu akan dibalaskan sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Jadi di sini kalau mengenai tujuan dan rencana memang juga tidak bisa tercapai dengan baik ya, karena di bulan 8 ini Anda bisa dibilang mau dibilang hancur, mau dibilang bangkrut juga tidak, mau dibilang banyak halangan sih iya, mau dibilang rezeki Anda, tujuan rencana Anda mau dibilang lebih baik lagi juga tidak, mau dibilang buruk juga tidak ya. Dari teman-teman di sini seimbang ya. Jadi memang semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan bulan 8 ini memang tidak mendatangkan hal apapun yang positif ya, tapi positif negatif datang berduaan, datang bersamaan. Jadi Anda tetaplah positive thinking ya, tetaplah berpikiran positif, berpikiran terbuka, karena memang di bulan 8 ini memang untuk yang orang ular memang tidak menemukan titik tempuk ya, titik cahaya terang ya. Terus juga di sini dalam hal percintaan juga banyak mengalami kemunduran, banyak mengalami kebetean, bosen, banyak mengalami kesedihan ya. Karena di sini memang satu yang saya rasakan banyak pasangan yang ingin memutuskan hubungan, apalagi ingin berpisah ya ataupun bercerai ya. Apalagi yang sedang berpasangan, berpacaran ya. Di sini juga untuk bulan 8 yang bagian jomblo ya masih belum bisa mendapatkan pasangan ya. Jadi kita tidak akan membahas, tapi saya akan membahas tentang yang sudah berpasangan ataupun yang ingin berpisah satu sama lain ya. Jadi di sini satu-satunya memang kebanyakan yang ingin berpisah itu hanya gara-gara soal harta dan uang, kekayaan ya, materi ya teman-teman. Karena di sini yang saya lihat sih salah satu anggota keluarga dari pasangan suami istri, salah satunya pasti ada yang mengalami hal kemunduran ya, mungkin dari kebangkrutan, mungkin dari ekonomi, mungkin dari keuangan bukan makin menipis tapi tidak mengalami hal peningkatan. Nah, mungkin yang ini yang saya rasakan ini mengenai uang ya, harta dan materi ya. Karena memang di sini salah satu pasangan suami istri takut untuk jatuh miskin ataupun takut itu hidup susah ya. Nah, jadi teman-teman di sini masalahnya adalah uang, jabatan dan kekuasaan ya. Nah, di sini coba saya akan lihat dulu. Nah, di sini Anda di bulan 8 mau masuk bulan 8 Anda belum menjalan 2 hari, 3 hari ataupun 1 minggu ini sudah mulai nampak hasil yang merugikan ya. Karena kenapa? Anda mulai mendapatkan energi yang tidak baik ya, karena memang baru mau masuk bulan 8 aja Anda sudah mengalami hal kerugian, uang belum apa-apa sudah banyak habis ya. Nah, jadi di sini uang yang Anda dapatkan, uang yang Anda terima ibaratnya masih bisa dilewati minggu ketiga atau minggu keempat ya. Jadi di sini untuk orang ular harus banyak bersabar ya, karena memang di sini banyak dihadapkan tentang soal banyak pengeluaran, banyak biaya-biaya kebutuhan ataupun untuk biaya usaha ya. Karena di sini ya memang di dipertahankan ya, maksudnya diusahakan untuk
banyak bersabar ya, emosi juga dilatih untuk banyak bersabar ya, karena memang bulan 8 tidak mendapatkan pemasukan apa-apa ataupun tidak mengalami hal peningkatannya. Di sini juga diharapkan lebih banyak hemat, lebih banyak hemat juga lebih banyak uh, jangan banyak membelanjakan uang, karena memang di sini uang hoki rezeki keberuntungan tidak mendapatkan apa yang terbaik ya. Nah, jadi di sini kata janji tidak mendapatkan hal positif dalam hal kerjasama ataupun pengaruh yang positif ya. Karena di sini untuk masuk ke minggu keempat di bulan 8 ya. Kalau saya lihat di sini untuk masuk ke bulan 9 ya baru bisa berjalan semestinya apa yang Anda harapkan ya, tujuan rencana ya. Di sini ya saya tidak mengatakan bahwa tujuan rencana itu apa, tapi di sini yang saya lihat sih bulan 8 agak sangat susah untuk dilewati ya. Karena memang diharapkan untuk Anda bisa lebih diharapkan untuk bisa lebih hemat pengeluaran, bisa lebih hemat penggunaan kebutuhan ya. Terus juga Anda harus memang di bulan 8 ini agak sangat susah untuk bernafas, tapi setidaknya Anda lebih banyak berdoa dan sembahyang supaya bisa lebih merilekskan hati dan pikiran Anda ya. Jangan terlalu terpaut pada hal-hal negatif ya, yang bisa membangkitkan gairah emosi ya, sehingga Anda memang tidak konsentrasi pada apa yang Anda jalankan, tidak konsentrasi pada apa yang Anda ingin lakukan ya. Pengambilan keputusan juga tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan gitu. Nah, itu juga di sini. Nah, di sini yang saya lihat percintaan Anda banyak mengalami hal stres, banyak mengalami sakit hati, penuh kedendaman ya, hawanya sangat panas ya. Di sini kalau saya lihat di segi percintaan, benar-benar tidak mendapatkan titik temu karena malah hanya ingin menghancurkan hubungan. Terus juga di sini untuk segi percintaan ya, untuk yang orang show di bulan 8 ini sangat redup ya, sangat gelap ya. Jadi percintaan ini tidak mendapatkan hal positif ataupun titik terang. Ini banyak mengalami pisah hubungan, cerai ya, ataupun putus hubungan. Di sini juga keluarga juga saling bentrok ya, saling tidak melakukan hal yang tidak baik, sehingga Anda juga selalu melakukan apa yang Anda inginkan ya. Jadi di sini ya bulan 8 memang tidak mendapatkan pencerahan, tapi setidaknya Anda mencari saya akan memberi Anda pencerahan aura supaya Anda bisa lebih membaik lagi ya. Setidaknya saya bisa membantu Anda dalam hal yang negatif bisa menjadi hal positif ya. Oke. Jadi seluruhnya ini untuk hasil ramalan untuk orang syok ular. Lebih banyak berdoa dan sembahyang ataupun sholat ya. Lebih banyak meminta petunjuk dari Tuhan gimana bagusnya menjalankan lika-liku kehidupan Anda selama 1 bulan di bulan 8 ya. Jadi Anda tidak perlu merasa resah ataupun gelisah, karena yang ini yang saya rasakan memang ramalan ini hanya bersifat have fun ya, karena memang yang saya rasa itu yang akan saya ceritakan, yang akan saya ungkapkan semua. Jadi sampai sini dulu untuk hasil ramalan orang yang bersyok ular. Kiranya teman-teman bisa bertanya kepada saya ataupun mencari solusi kemudahan dengan saya. Jika memang saya bisa membantu Anda, berarti saya adalah jodoh Anda. Jika tidak, Anda jangan saling menyalahkan saya ya. Karena memang ini semua berhubungan dengan jodoh ya. Bayaran ada sesuai dengan masalah Anda, tergantung dari berat ataupun ringan ya. Kalau misalnya ringan, saya tidak meminta Anda harga tarif. Jika berat, memang saya akan meminta Anda harga tarif yang ditentukan ya. Jadi teman-teman di sini jangan lupa data nomor WA saya di bawah deskripsi channel YouTube saya ini ya. Jika ada pertanyaan, ingin minta solusi kemudahan, bisa cari saya ya teman-teman. Saya akan membantu Anda semampu saya ya. Jadi di sini kalau bisa memberikan Anda yang terbaik dalam kehidupan Anda. Jadi tetaplah positive thinking dalam melakukan apapun tindakan pengambilan keputusan. Tetaplah bijaksana dan selalu bersabar dalam segala hal ya. Oke teman-teman, di sini saya mohon pamit. Evan Jaya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.